siang, alangkah sungguh cinta untuk negara, masa yang akan datang kewajibanmu menjadi tanggunganmu terhadap Nusa, menjadi tanggunganmu terhadap Nusa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Don King Smart pada video pembelajaran tentang pengetahuan dasar pemetaan. Kalau kemarin kita sudah membicarakan tentang pengertian peta, kemudian ada komponen peta. Oke, video kali ini Don King Pak Dono mau menyampaikan materi dengan metode mendongeng, ya. Mendongeng itu mengasihkan sekali. Kalian sebelum belajar silakan jangan lupa berdoa, mohon pada Allah SWT supaya diberi ilmu yang bermanfaat, dan siapkan buku catatan, catat materi yang penting. Nah, kali ini Pak Dono melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang jenis-jenis peta atau macam-macam peta. Oke, emang peta bermacam-macam? Iya, dunia ini memang disebabkan bermacam-macam, pluralisme. Jadi bermacam-macam keanekaragaman itu merupakan rahmatan lil alamin. Jadi jangan karena keanekaragaman justru menjadi perpecahan, tapi menjadi suatu pemersatu, kaya akan budaya untuk Indonesia dan seterusnya. Oke, untuk jenis-jenis peta. Oke, untuk penggolongan peta atau jenis peta ini dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu. Seperti ada laki-laki perempuan, itu kriterianya adalah jenis kelamin. Nah, peta berdasarkan isinya yang pertama. Nah, ada dua macam peta berdasarkan isinya. Apa saja itu? Yang pertama, peta umum. Kalau ada peta umum berarti ada apa lagi? Ayo, ada yang ra umum. Bener, tapi yang lebih tepatnya adalah peta khusus atau peta tematik. Apa itu peta umum? Nah, peta umum, nama saja umum. Peta yang menggambarkan segala suatu permukaan bumi secara umum. Gambarnya masih umum, bermacam-macam, semuanya ada. Nah, salah satu contohnya adalah peta administrasi, misalnya peta kabupaten, peta provinsi, bahkan ada peta korografi, peta dunia misalnya. Peta korografi itu peta yang menggambarkan permukaan bumi yang relatif luas. Itu contoh-contoh peta umum. Nah, peta khusus atau tematik itu apa saja? Pengertiannya itu peta khusus atau tematik itu peta yang isinya berdasarkan tema-tema tertentu. Tema-tema tertentu. Ingat, saya punya data tentang curah hujan. Maka kalau dibuat peta itu namanya peta persebaran curah hujan, peta persebaran pariwisata, peta persebaran barang tambang. Pokoknya asal tema-temanya tertentu. Kalian semuanya bisa mencari contoh-contoh peta khusus lebih banyak lagi. Oke. Kemudian setelah ada peta berdasarkan isinya, ada peta berdasarkan peta ternyata punya sifat. Nah, sifat apa ya itu? Sifat datanya. Jadi data yang ada di dalam peta itu ada dua macam.
ada peta statis dan ada peta dinamis. Peta statis itu adalah peta yang data-datanya, sifat datanya relatif tetap, statis itu tetap, tidak berubah-ubah dalam waktu yang sangat cepat. Misalnya peta jalur pegunungan, peta jenis tanah, apalagi ya, peta jenis batuan, pokoknya yang sifatnya relatif tetap, itu namanya peta statis. Kemudian namanya statis adalah peta dinamis. Dikatakan dinamis itu peta yang sifat datanya mudah berubah, dari waktu ke waktu akan berubah. Misalnya peta Purworejo pada tahun 2000 pasti berbeda dengan peta Purworejo tahun 2015 berbeda dengan peta 2020. Data-datanya akan berubah. Mungkin kalau dulu belum ada mungkin patung Pendowo, belum ada patung yang gunung yang di alun-alun itu, tamannya belum dibangun yang ada di Kabupaten Purworejo itu. Nah, makanya itu berubah-ubah, dinamis. Jadi kalian bisa memberikan contoh peta statis dan peta dinamis. Kemudian ada lagi peta berdasarkan sumbernya. Nah, peta itu harus ada sumbernya, sumber datanya. Ini ada peta induk Babon dasar. Ini peta yang dihasilkan berdasarkan dari pengamatan langsung, survei. Misalnya dari penginderaan jauh misalnya langsung. Kemudian dari hasil peta induk tadi dikembangkan lagi menjadi peta-peta yang lainnya, misalnya peta persebaran penduduk, peta barang tambang, peta data curah hujan, dan seterusnya. Ada peta induk berdasarkan sumber data. Peta yang kedua itu adalah peta turunan. Turunan. Jadi peta yang dihasilkan dari peta induk. Seperti tadi, dari peta induk kemudian bisa dibuat dari berbagai macam peta, tergantung dari kebutuhannya. Kemudian ada lagi jenis peta berdasarkan skala. Oke, ingat, skala itu perbandingan jarak di peta dengan jarak yang sebenarnya. Sangat penting sekali ini. Nah, berdasarkan skalanya, peta itu ada 5 macam. Apa saja? Peta kadaster, kemudian ada peta skala besar, kemudian ada peta skala kecil. Besar terus sedang dulu. Ulangi, peta kadaster, besar, kemudian sedang, kecil, dan yang terakhir adalah peta geografis. Skala tinjau. Tadi yang dijadikan dasar adalah skalanya. Nah, sekarang kalau peta kadaster ini disebut juga peta teknik karena banyak digunakan oleh para ahli bangunan. Ya, bangun tidur, jatuh bangun, bukan itu, ahli bangunan, arsitek maksudnya. Juga agraria, yaitu dinas pertanahan itu menggunakan peta kadaster. Nah, skalanya berapa peta kadaster? 1:100 sampai 1:5000. Kemudian peta skala besar. Skala besar itu skalanya berapa? 1:5000 sampai 1:250.000. Nah, percepat saja, nanti kamu bisa browsing. Skala sedang itu 1:250.000 sampai dengan 1:500.000. Kemudian ada peta skala kecil, yaitu peta yang skalanya 1:500.000 sampai 1:1 juta. Nah, peta skala geografis ini lebih besar lagi, yaitu peta yang skalanya lebih dari 1 juta.
setia, jujur, dan tabah. Ya, itu harus seperti itu. Yang kelima, yang terakhir, ini peta berdasarkan bentuknya. Kayak manusia saja, ada yang kurus. Saya nggak kurus loh, tapi langsing. Ada yang gendut. Nah, berdasarkan bentuknya, peta dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, namanya peta digital. Peta digital ini yang di era sekarang ini, Google Map. Peta yang ditampilkan dalam bentuk digital seperti di komputer, kemudian di layar TV atau mungkin HP. Google Map itu salah satunya menggunakan data-data digital. Kemudian ada peta 3 dimensi atau peta timbul. Ini ada isinya, panjang, lebar, tinggi. Ini biasanya kalau zaman SD kalian disuruh membuat peta timbul, buat peta Jawa Tengah misalnya, kemudian kamu buat bubur dari kertas koran, kemudian peta yang udah ada ditriplek, biasanya ditempel-tempeli, jadilah peta timbul. Nah, yang terakhir yaitu ada peta 2 dimensi atau yang disebut dengan peta datar. Ini punya ukuran panjang kali lebar, jadi hanya luas, bukan isi. Oke, itu pembelajaran tentang jenis-jenis peta. Kalian bisa ingat tadi lagu Bangun Pemudi Pemuda, sing-singkan lengan bajumu, menjadi tanggungan kalian semuanya. Masa depan bangsa ini kamulah yang akan meneruskan perjuangan mengisi kemerdekaan. Oke, saya akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang belum subscribe nanti boleh subscribe, kemudian share dan nyalakan lonceng agar kalian bisa mengikuti terus konten-konten pembelajaran geografi, yaitu dari Don King Smart. Oke, Don King Smart mau pamit. Ini mau membaca mantra. Bismillahirrahmanirrahim. Bim salabim abrakadabra. Tatap. Awas, 1, 2, celing.